Salam. Di tempat itu. Iya, ada. Iya. Hai, di situ. Nah. Jack. Siap. Siap. Tempatnya dia. Itu ada juga datang banyak-banyak. Iya. Dan sebaik ada jabatan Kapolsek Tenggano. Kalau di kanan sama ini kan beratnya ke warung kopi. Maksud saya tuh ini ketiba. Loh, tadi saya lihat itu berdiri di pelabuhan main kafe itu pakai baju putih. Mau kemana nih? Das Atlatif. Wah, oke, bos. Oke, lanjut. Belum. Masih hilangan yang keren nih. Nah, itu sepeda gitu. Maju mundur. Kalian lupa naruh. Ya, salah besar. Wadillah sarung. Wadillah sarung. Gisanti. Kita bagi-bagi tanji. Nah, bagi taji. Kita bagi-bagi Ke plastik. rumah ketua KJS. Kita bagi-bagi plastik buat sandal. Oh, buat sandal. Iya Pak, buat sandal plastik. Emang kamu ngapain? Nanti. Ya. Adiknya Sis. Waalaikumsalam. Ini dari Ponesi. Apa itu? Oh, Panesi. Dari Ponesi. Oh, mana Panesi? Oh, ini nih. Nih, Panesi. Pertama aja lah, ada. Oke, santai. Nah. Silakan Panesi. Ya. Nah, ini ustadznya nih, ustadz yang ceramah nanti nih. Ya, foto aja. Foto dulu ketua, foto. Ya. Sudah hadir. Nah, ayo Marco. Oke, sip. ya ambil aja. Ini Pak, ini tuh plastik sendal Pak. Yang meriah Cil. Oke, 1, 2. Cakep. Oke. 3.
Yang heboh Cil. 1, 2, 3, mantap. Itu kan baik. Ya, masuk ya. Udah masuk aja. Oke, masuk. Beres. Dia masuk. Ini cara kata pagi datang depan. Ini Pak, tepasnya. Kota Samarinda, di mana pada kesempatan hari ini hadir orang tua kita, Bapak Haji Balpasam, ada juga Bapak Irianto Lamri, selamat datang. Ada Pak Hadis, selamat datang. Ini Ketua Panitia Muswil KKSS Kalimantan Timur yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan April. Tampak hadir juga Bapak Haji Samsudita, hadir juga kanda kami, senior kami Pak Andi Rasad. Sihelo, duduk bersebelahan dengan Pak Dokter. Monggo. Ya. Tak lupa kami menyapa dari institusi TNI Polri, kepolisian, dan juga dari Pak Kasrem, dari Pak Danrem, mungkin ada yang mewakili, dan juga tampak juga hadir Ibu dari Pak Asrul Aziz dan tokoh-tokoh dari ibu-ibu atau IWSS Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Ada orang tua kami. Perlu kami sampaikan dan menjadi informasi bahwa kegiatan buka puasa bersama pada hari ini merupakan rangkaian dari Safari Ramadan yang digagas oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kota Samarinda, di mana pada kesempatan hari ini merupakan aman ya. Iya ya Pak Edi. Ya itu coba itu. Iya. Ini pada. Baik ya, main kalian ya sih kro. Aman, masih ada 1 jam. Aman, masih 1 jam. Yang penting sudah ada. Enggak, kita kotak di dalam aja. Cek. Selamat datang Bunda Sulastri. Mana Bapak? Ada. Terus kami mengucap terima kasih dan selamat datang Bapak Ketua BPW KKSS Kalimantan Timur. Maraja bisa menyesuaikan posisi di atas. Tak lupa kami juga menyapa tamu undangan dan seluruh keluarga besar BPW, BPD, KKSS Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan keluarga besar Forum
dan keluarga besar komunitas Jalan Sehat Kalimantan Timur. atau lebih akrab biasa dipanggil Haji Beta, dan seluruh tim FKMS Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Terima kasih banyak. Selamat datang Pak Haji. Silakan. Jadi nama peta itu bisa mengisi, menyesuaikan posisi tempat duduk yang telah kami siapkan. Pak Dandim tidak.
pada sore hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 di kediaman rumah Bapak Haji Muhammad Nasir, Ketua Umum KJS dan Fokus Kaltim dalam agenda Safari Ramadan KKSS Kalimantan Timur dan KKSS Kota Samarinda kolaborasi dengan KJS dan Fokus Kalimantan Timur mengadakan agenda buka puasa dan tarawih bersama, di mana sangat meriah dan ramai. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan memulai acara. Ya, mohon sekiranya seremonial, tamu undangan yang hadir pada kesempatan dan sambutan pada sore hari ini dan sebagainya. sampai Selanjutnya bisa kita menyesuaikan posisi tempat duduk sholat di mana maghrib berjamaah dan berbuka puasa. posisi Dilanjutkan dengan sholat panggung. isya. Itu aja dulu dari saya. Sebelah kiri Sekian. panggung itu masih Assalamualaikum banyak warahmatullahi yang kosong. wabarakatuh. Suruh tanya Pak dari itu kemana sih biar enak anda enak dilihat, tapi tak tahu bagus lagi ya. Nanti pilih Pak Haji, kalau tokoh-tokoh penerus dari KKSS selamat datang pada Kanda Haji Muhammad Darlis. Saat ini berada pada posisi sebagai camat. Ya, hadir juga Bapak Sutomo Jabir. Selamat datang. Ya, Ketua KKW Kerukunan Keluarga Wajo, Profesor. Ya, ada juga tim kita keluarga besar KKSS. Insya Allah kurang lebih 20 menit ke depan maksimal kita akan memulai seremoni acara. Sambil menunggu, kami mohon izin untuk menyapa sambil menunggu Pak Kiai, ya, Kiai Haji Muhammad Rashid, Ketua MUI Kalimantan Timur, yang sekaligus Imam Besar Masjid Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat datang Pak Haji Anas. Ini tokoh yang selalu lewat depan Pak Haji. Di depan sana ada. Sampai mana aja. Baik, selamat datang Kanda Darmin, merupakan salah satu anggota Dewan atau DPRD Kota. Selamat datang Bapak Sekretaris DPD KKSS Kota Samarinda, Bapak Sabir Nawi. Selamat datang Pak Dr. Basir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan di awal bahwa sesuai Kanda Haji Jawa Sirajudin. Kita seperti sebaiknya kita mulai. Yang waktu malam bertemu Ibu Samari sudah siap.
kasih laporannya dan informasinya dari Bapak Ketua Panitia Pelaksana. Sekali lagi ya. Yang terhormat perwakilan dari Gubernur Kalimantan Timur dalam hal pada kesempatan hari ini diwakili oleh staf ahli bidang 2. Yang terhormat Ketua DPW KKSS Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Ketua DPD KKSS Kota Samarinda. Yang terhormat Ketua DPD KKSS Kota Balikpapan. Yang terhormat Dewan dan atau Penasehat KKSS Kalimantan Timur. Yang terhormat unsur pemerintahan, di mana kesempatan pada sore hari ini hadir ada Pak Kasrem, ada Pak Dandim dari Kota Bontang, ada Pak Dandim Kota Samarinda, dan juga ada tokoh-tokoh yang mohon maaf, bukan berarti mengabaikan, tidak bisa kami sebut satu persatu. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan dari acara Safari Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi oleh BPW KKSS dan juga BPD KKSS Kalimantan Timur Kota Samarinda bekerjasama dengan keluarga besar Forum Kalimantan Timur Sehat (FORMUS) dan juga keluarga besar Jalan Sehat Kalimantan Timur. Syukur dan puja syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami mewakili Sohibul Baik Bapak Haji Nasir memohon minta maaf nantinya jika di dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan. Baik, kami akan masuk ke agenda kegiatan pada sore hari ini. Untuk dan tanpa ya, sambil menunggu Pak Kiai, kita akan memulai pembukaan. Kami mohon sekiranya baik, sambutan sekaligus laporan panitia dan juga sekaligus mewakili dari keluarga besar Fokus Kalimantan Timur kepada yang terhormat dan waktu kami mohon kesiapan dari Bapak Haji Gulman DM. Dengan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Indah Safad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa karena berkat rahmat Taufiq dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di rumah kediaman Bapak Haji Muhammad Nasir, salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Timur dari Sulawesi Selatan, sekaligus tuan rumah. Yang saya hormati, mewakili Bapak Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Insinyur Siti Farisa Yana MSI. Terima kasih Bu.
staf ahli bidang 2. Yang saya hormati Ketua MUI Kalimantan Timur dan juga Imam Besar Islamic Center, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Rashid, yang insya Allah sebentar lagi sudah sampai di tempat ini dan memberikan tausiah. Yang saya hormati Pak Danrem, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasrem 091 ASN Kolonel Kapolri Rahianto Edi Yunianto SAP. Terima kasih Pak sudah hadir. Juga hadir Pak Dandim Samarinda, Pak Kolonel Infanteri Arif Hermat SIP MM. Juga hadir Pak Dandim Bontang. Ini juga orang Parepare ini. Luar biasa. Jauh-jauh sudah hadir, yaitu Letnan Kolonel Infanteri Ardiansa Esos. Yang saya hormati Ayahanda Haji Dr. Insinyur Haji Rianto Lamri, yang merupakan Ketua Yayasan Pengelolaan Islamic Center, dan banyak sekali amanah yang diberikan kepada beliau. Salah satu adalah Ketua Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur Isola. Yang saya hormati tentunya Sahibul Baik Bapak Haji Muhammad Nasir sekeluarga. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ketua Badan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur, Kakanda Haji Alimuddin Latif. Di sini hadir tokoh-tokoh KKSS, ada Ketua Harian Profesor Dr. Haji Ridwan Tasa, ada Ayahanda Dr. Andes Haji Balkosam. Banyak sekali di sini. Saya minta maaf tidak bisa sebut satu persatu. Dan seluruh Ketua Badan Pimpinan Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Timur. Di sini hadir Bapak Haji Muslimin SMSI Ketua Samarinda. Hadir juga Kanda Insinyur Adam Site dari Balikpapan. Dari Kutai Timur juga hadir tadi. Terima kasih Kanda di Jono. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat yang hadir. Ada Pak Prof Mas Jaya juga tadi. Ada Pak Jenderal Tajudin tadi ada, tidak salah. Dan banyak sekali. Saya minta maaf tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Ketua IWSS Kalimantan Timur dan Ketua IWSS Kota Samarinda bersama jajaran. Yang kami muliakan, yang insya Allah akan membawakan nanti yang memimpin kita sholat berjamaah, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ubedini Al-Bisi dari Parepare. Ya. Yang saya hormati seluruh tokoh muda KKSS dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Kelurahan Karanganyar serta Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, atas ringan langkahnya menghadiri undangan ini. Oh ya, saya lupa. Maaf. Tentu yang terhormat juga dari
sini hadir Pak Haji Darlis Patologi, kandidat doktor. Terima kasih. Saya sempat lupa tadi Pak Ketua. Maaf. Selanjutnya, tentu acara pada sore hari ini kami selaku panitia sangat senang dan berterima kasih, terutama keluarga besar KKSS yang begitu sangat kekeluargaan, dan tentu ini adalah bagian daripada apa yang selama ini yang sudah dirawat oleh tokoh-tokoh kita yang ada di KKSS. Oleh karena itu, kami atas nama panitia Sahibul Bait, bila mana ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, mulai dari prosesi kami mengundang sampai nanti selesainya acara di tempat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga sebaliknya, kami memaafkan saudara-saudaraku semua, keluarga besar kami yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah nanti setelah kita sholat maghrib, dilanjut dengan setelah makan malam, dilanjut dengan sholat tarawih. Setelah itu acara bisa kita silaturahmi dengan mungkin kumpul-kumpul sambil bernostalgia, karena ini banyak dari luar kota, luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sekian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan berikutnya, ya, terima kasih kepada Ketua Panitia sekaligus menjadi perwakilan dari keluarga besar Fokus dan KKS. Sambutan berikutnya oleh Bapak Haji Alimuddin Latif selaku unsur perwakilan KKSS Kalimantan Timur. Mungkin bisa singkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Stam. Ibu Stapali enggak usah. Yang saya hormati dan saya banggakan, Setelah ini ya. Sahibul Bait, tuan rumah, tokoh muda kita, Ketua Fokus Kalimantan Timur, Haji Muhammad Nasir. Pak Haji Nasir mana? Oh ya. Semoga kita doakan semoga beliau selalu sehat, diberi umur panjang dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, Rasid. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kiai Rasid udah ada kan? Bapak dan Saya penjemput Pak Kiai. Tapi enggak yang di dalam hal ini diwakili Bapak Kasih. Tapi enggak apa-apa, nanti setelah aja kita. Kalau dia tidak sempat, Nah, Yang saya habis hormati maghrib saja. Sebelum sambil nunggu tarawih, Kota Samarinda, sambil nunggu. yang saya hormati dan saya banggakan dari Kota Bokan, Oh ini gitu. anak muda dari Parepare. Hah? Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Hubungan Banjar, Langsung ya. Iya. Kakanda Dr. Haji Insinyur Irianto Amri. Beliau ini Ketua Pengelola Islamic Center. Banyak lagi ketua-ketuanya. Di tempatnya Pak Jalimuddin kan? Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Pertimbangan KKSS Kalimantan Timur Profesor Dr. Masjaya, Ketua Dewan Penasihat
Sehat KKSS Kalimantan Timur, Rekanda Dr. Andes Balkasam. Beliau ini selalu mudah kelihatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Harian KKSS Kalimantan Timur, Dr. Ridwan Pasar. Nggak sempat Kanda. Nggak sempat gubernur Saya itu. hormati Bendahara Umum. Soalnya Pak Kiai sudah ini waktunya nah. Saya hormati dan saya banggakan Ketua KKSS Kota Samarinda, Pak Haji Muslimin, Ketua KKSS Balikpapan. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Sakanda Insinyur Siapa? Pak Ali. Enggak, sudah baru pembukaan anaknya belum. Ketua KKSS Kutai Timur, Sudah. Pak Icono. Terima kasih Pak sudah bisa hadir di sini dengan kita. Masih lama. Dan saya hormati Pak Haji Pamo, Pak Haji Pamo, Ketua PKMS. Yang saya hormati Pak Darwis Padawong, Ketua KKW, yang juga anggota DPRD. Enggak, tadi sudah saya sampaikan singkat. Tadi saya sampaikan singkat. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan juga Imam Besar Islamic Center Kiai Haji Muhammad Rasul. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Ubaidallah dari Parepare. Yang saya hormati Ketua USS Provinsi Kalimantan Timur dan USS Kota Samarinda, dan yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur dan Majelis Staf Ahli Ibu Yana kalau saya tidak salah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana penuh nikmat. Inilah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam serta yang senantiasa kita kepada Rasulullah. Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dalam melaksanakan buka puasa bersama dalam rangkaian Safari Ramadan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Kota Samarinda, dan pada hari ini bekerja sama dengan Fokus dan KJS yang dilaksanakan di rumah Pak Haji Nasir pada hari ini. Alhamdulillah ini sudah berjalan sekitar 15 tahun dan mudah-mudahan momen buka puasa ini menjadikan kita semua meningkatkan hubungan silaturahmi dan hubungan kekerabatan, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dalam bulan suci Ramadan ini. Saya kira itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Haji Nasir yang sudah menyiapkan waktu dan tempat serta semua konsumsi dan segalanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak ini dibantu oleh Allah berlipat ganda. Insya Allah. Dan semoga Bapak Haji Nasir dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih alhamdulillah kepada Ketua BPW KKSS Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya tausiah oleh Bapak Ayahanda Kiai Haji Muhammad Rasid, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur,
sekaligus Imam Besar Islamic Center Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ketua DPD KKSS beserta seluruh tokoh Sulawesi Selatan dan para jamaah sekalian yang saya muliakan, para pimpinan ormas yang diundang oleh DPD KKSS, dan khususnya Ustaz yang Ubaidillah, betul ya, yang saya hormati. Karena waktunya pendek, kita juga bicaranya pendek. Islam itu sifatnya dua. Satu sempurna, kedua menyeluruh, syamil dan kamil. Tetapi Al-Quran menyuruh kita melaksanakan secara total. Udhulu fisilmi kafah. Lalu kalau begitu bagaimana caranya melaksanakan semua? Untuk memudahkan, para ulama membagi syariat Islam itu dengan 5 maksud utama. Namanya maqasidus syariah, tujuan adanya syariat. Kalau itu dilaksanakan, tujuan itu tercapai. Yang pertama namanya hifzuddin, memelihara keyakinan dan peribadatan. Luas sekali. Yang kedua namanya hizbul nasab wal irdi, memelihara keturunan manusia supaya jelas dan martabat kemanusiaan. Itu juga sangat luas pelaksanaannya. Yang ketiga namanya hizbul mal, memelihara harta. Harta adalah alat perjuangan, tetapi ini harus menyelamatkan kita. Guru Tambo Dale pernah bilang waktu saya masih sekolah, bahasa Bugis dia bilang begini, "Kira senge dale telun rupa, pamulana dale pacoba." Anda dicoba, bisa selamat atau tidak? Nomor 2 panmase, dale panmase, kalau Anda berhasil. Nomor 3 kalau gagal gimana? Dale pacala. Bicara di Linoe, bicara di akhirat. Karena itu juga itu syariat. Maka tolong dalam berbisnis, berusaha, laksanakan syariatnya dan jadikan ini terpelihara membawa kita masuk surga. 3. Kemudian yang keempat namanya hizbul aql, memelihara nalar manusia. Karena itu semua yang merusak sistem saraf tubuh, yang membuat kita tidak bisa berpikir normal, itu menjadi haram. Ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqla. Karena beragama itu menggunakan nalar. Tidak ada yang bisa beragama secara benar kalau nalarnya tidak jalan. Yang kelima namanya hifzun nafs, memelihara jiwa. Jiwa harus tentram dalam pergaulan. Jiwa harus tenang dalam pergaulan. Tidak sekedar tidak boleh diganggu dan dibunuh, tapi bagaimana supaya hidup itu tenang. Karena itu diperlukan kebersamaan. Yang namanya orang Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu penerapannya adalah kita secara manusia tidak akan mengganggu keselamatan orang lain akibat perbuatan tangan dan perbuatan lidah. Jadi tidak sekedar itu. Nah oleh karena itu begitu cakupannya luas,
Mau tidak mau kita memerlukan pemahaman yang luas tentang agama. Maka dakwah diperlukan, pendidikan agama diperlukan, pendidikan moral diperlukan, dan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Duribat alaihimuz zillah aina masukihu illa bihaqqi minallah wa haqqi minan nas. Amal saleh itu ada yang berhubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan orang banyak, ada hubungannya dengan batin kita sendiri, dan ada hubungannya dengan alam lingkungan. Cukup luas dalam Islam itu. Innallaha nazifun yuhibbul nazafah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, nazifun yuhibbul nazafah, karimun yuhibbul karam. Sesungguhnya ajaran Islam itu sesungguhnya Allah itu indah. Dan Allah menyenangi keindahan. Nah, bagaimana supaya lingkungan kita indah? Nazifun yuhibbun nazafah. Allah itu bersih. Dan Allah mencintai kebersihan. Batu pawang, supaya sampah yang terlalu banyak di jalanan. Itu kepentingan kita semua. Ada ekosistem alam itu. Air diturunkan menurut kadarnya. Itu Al-Quran. Tetapi Allah menciptakan sistemnya supaya lingkungannya bisa tertata bagus. Serapan itu harus ada. Kita menggunakan lahan dan pemberhentian serapan. Akibatnya apa? Jalan pasar itu di Makassar ada dinas. Karimun yuhibbul karam. Allah itu dermawan. Sangat menyenangi orang yang dermawan. Maka kalau semua orang menjadi dermawan, pergaulan menjadi enak. Tidak ada yang sulit. Kita ingin menciptakan ketenangan itu. Nah, sebagai penutup dari ceramah ini, kita mengambil satu saja, sistemnya agama. Hifzuddin, memelihara agama. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini adalah Allah melahirkan kita di dunia, mulai dari lahir dari rahim ibu sampai menjelang tamyiz, bertanggung jawab, tidak punya dosa. Nakal bagaimanapun juga kalau umurnya masih 7 tahun, tidak ada dosanya. Menjengkelkan iya, tapi perlu diingat, kadang-kadang anak yang nakal waktu kecil itu anak cerdas. Dia nakal karena dia anak berani. Tapi kalau dia anak tidak berani, tidak memberani, itu juga masih banyak kalah. Carilah tokoh di dunia ini. 3. Kalau waktu Ini aja kita. nakal. Ini aja kita berdua. Tapi seterusnya dia hebat. Gus Nur, Cak Nur. Itu orang-orang nakal waktu mudanya, Pak. Gurunya saja disibuk dalam air. Cak Nur itu pernah mengira gurunya di pondok botol. Pernah. Tapi dia menjadi sukses. Dan itu modal. Tetapi anak ini perlu dididik dengan agama. Kesucian ini oleh Allah diminta dipertahankan supaya nanti kalau masuk surga tidak suci. Maka timbullah sistem syariat. Semua ibadah yang kita lakukan pada dasarnya berfungsi ganda. Fungsi pertamanya, apapun yang ibadah yang kita lakukan otomatis menghilangkan dosa. Tapi fungsi keduanya sekaligus otomatis memberikan pahala. Jadi batin itu tidak boleh kosong. Kalau tidak salah bahasanya Ustaz ini adalah tahalli. Itu bahasanya bisa begitu. Kosongkan dulu diri kita dari semua kesalahan. Sekaligus isi diri kita dengan berbagai macam kebaikan. Barulah Anda bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah sistem yang puncak di dalam rangka mensucikan itu. Orang yang berpuasa dengan kesadaran penuh dosanya habis. Orang yang terawih dengan kesadaran penuh dosanya habis.
Tetapi pahala ibadah puasa, semua ibadah dalam bulan Ramadan berlipat menjadi tinggi. Maka Nabi bilang as-salawatul khamsah, ini garis besarnya, wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahu. Di sini Nabi kabair. Antara satu salat dengan salat lain dalam salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, mukaffiratun bainahunna, pembersih kesalahan yang terjadi yang kita lakukan di antara kedua. Tetapi masih ada kalimat ujungnya, selama bukan dosa besar. Dosa kecilnya habis, dosa besar proses tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya kenapa hari raya Idul Fitri itu dinamai dengan Idul hari raya Ramadan, puasa dinamai Idul Fitri. Kenapa hari raya puasa dinamai Idul Fitri? Karena kita memproses diri menjadi suci, kita kembali kepada hari yang suci. Nah, saya kira mudah-mudahan cukup sekian. Allahumma fil aqwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Kiai mungkin bisa langsung dipimpin karena waktunya sudah masuk. Bisa dipimpin langsung Pak Kiai. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
اللهم أنت السلام ومنك السلام لديك العلي العظيم إلهنا ربنا تعالى سبحان الله. سبحان ربي العظيم أبدا الحمد لله. آمين. واهدنا إلى سبل السلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات وهب لنا ذرية طيبة إنك أنت سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا إلى صاحب البيت هادي محمد ناسسك الورقة اللهم بارك لهم في عمورهم اللهم بارك لهم في عمورهم وطول في عمورهم وصحح أجسادهم وثبت إيمانهم ونور قلوبهم ووسع رزقهم وإلى الخير قربهم وعن الشر أبعدهم وقض حوائجهم في الدنيا والآخرة وعينتهم جميعا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع para orang tua kami, para
KJS mantap. Mantap. KJS mantap juga. Semuanya mantap. Biarpun belum makan, yang penting berkurang makan. Sudah kenyang juga. Iya. Apa yang ada? Sayur apa sayur apa? Apa yang ada? Cacing. Banyak sekali. Sayur apa Bojeng? Masuk di DSC. Bersama kami mengucapkan terima kasih banyak yang telah melangkahkan kakinya ikut serta dalam acara buka puasa bersama di tempat yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bersama-sama dengan keluarga besar KKSS Provinsi Kalimantan Timur, KKSS Samarinda dan Fokus KJS Kalimantan Timur bersama-sama melaksanakan buka bersama dan juga salat tarawih bersama. Kegiatan seperti ini sungguh sangat membanggakan karena melalui kegiatan-kegiatan ini hubungan silaturahmi antar kita, antar sesama warga, antar sesama keluarga semakin terpupuk dengan baik. Mudah-mudahan pelaksanaan ini akan kita terus lanjutkan di masa-masa yang akan datang untuk membina kerukunan antar kita semuanya. Kita berdoa semoga pelaksana daripada ini khususnya Haji Nasir semakin melimpah rezekinya dan dirahmati Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa pada hari ini alhamdulillah dihadiri oleh banyak tokoh,
dan itu artinya bahwa warga KKSS benar-benar menyatu di rumah Haji Muhammad Nasir, dan ini semua adalah berkat ketokohan beliau. Semua para pejabat, para tokoh-tokoh KKSS hadir dan tumpah ruah di rumah ini. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan insya Allah akan menjadi syarat bahwa beliau memang adalah tokoh yang diagung-agungkan oleh warga KKSS, dan insya Allah ke depan akan lebih sukses, lebih bahagia dan lebih mampu sukses dalam berbagai kegiatan-kegiatan dan usaha-usahanya. Semoga keberkahan yang didapatkan ini dapat menambah rezekinya, dan insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah KKSS akan lebih jaya di masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wadawatu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKSS selalu adakan, dan ini menjadi satu wadah untuk kita berhimpun, bersilaturahim, meningkatkan hubungan kekeluargaan, kekerabatan di antara keluarga besar, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, khusus di kota Samarinda dan pada umumnya di Kalimantan Timur. Dan pada hari ini dilaksanakan oleh tuan rumah, oleh Pak Haji Muhammad Nasir, yang kebetulan juga beliau adalah Ketua Fokus Kalimantan Timur. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini dapat membuat kita semua dalam keluarga besar ini semakin akrab, semakin kompak, dan tentunya hubungan kekeluargaan semakin erat. Itu harapannya. Dan dalam waktu dekat kita keluarga besar KKSS Kaltim akan mengikuti juga PSBM di Kota Makassar. Insya Allah akan diadakan tanggal 26 Maret oleh KKSS Pusat, yaitu pertemuan para saudagar dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri akan berkumpul di Kota Makassar. Dan setelah itu insya Allah rencana, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita juga akan mengadakan muswil musyawarah wilayah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan Kalimantan Timur. Insya Allah akan diadakan tanggal 26 April. Kita berharap semua ini muswil bisa berjalan dengan baik, tertib, dan mudah-mudahan menghasilkan ketua wilayah yang dipilih secara aklamasi. Ini harapan kita semua. Semoga KKSS bisa menjalankan kegiatan-kegiatannya dalam keadaan baik dan sukses, insya Allah. Saya kira itu. Ketua, tentunya kan ada arahan khusus dari kita, karena jangan sampai kejadian-kejadian sebelumnya muswil itu terjadi konflik di internal KKSS sendiri. Mungkin ada. Iya, kita sudah mengantisipasi itu dengan membentuk tim pramuswil. Tim pramuswil ini sudah bekerja sudah hampir 3 bulan dalam menyusun program persiapan-persiapan dan beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pengurus wilayah untuk kita mengambil langkah-langkah. Dan kami sudah membentuk kepanitiaan baik SC maupun OC-nya, kemudian Panli juga. Ini kita bentuk semua dalam rangka untuk bermusyawarah, karena pengalaman kita dalam 2 kali muswil itu terjadi keributan-keributan dan perselisihan, dan itu kita tidak mau muswil kali ini akan terjadi seperti dulu. Maka dari itu kita sudah membuat beberapa langkah-langkah, dan kami sudah mengumpulkan semua, baik tokoh, ketua-ketua pilar, BPD, kemudian para akademisi juga, dan beberapa lagi tokoh-tokoh yang lain ada di Kalimantan Timur. Ini dalam rangka kita mengantisipasi, dan ini dalam rangka kita
bermusyawarah bagaimana kita melakukan muswil ini dengan baik, dengan kompak, tertib, sukses, dan bisa menghasilkan ketua terpilih secara aklamasi, insya Allah. Apakah sudah ada nama yang muncul? Sudah ada beberapa nama, saya kira sudah beredar. Ya. Berapa tuh? Ada Pak Haji Ridwan Tasa, ada kebetulan beliau ketua harian, ada Pak Haji Muhammad Nasir yang Pak Ketua sendiri, ketua KKSS di kecamatan apa ini? Sidom apa sih? Sekunya kayaknya. Sekunya ya. Kemudian ada Pak Andi Sahrudin. Itu ya, itu yang beredar. Insya Allah saya selaku ketua KKSS yang masih menjabat sekarang hanya akan mengantarkan muswil ini dengan baik supaya berhasil memilih ketua secara aklamasi, insya Allah. Ya. Jadi tidak ada dari kami, saya ketua, sekjen dan ketua OKK, bendahara, insya Allah clear, nggak ada dusta di antara kita. Ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, yang pertama pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita melaksanakan Safari Ramadan BPW KSKS Kalimantan Timur dan BPD KKSS Kota Samarinda, di mana pada malam hari ini kita menghadiri Safari Ramadan di rumah kediaman Haji Nasir, salah satu tokoh KKSS yang melaksanakan buka puasa sekaligus sholat maghrib, sholat isya dan sholat tarawih. Atas nama Ketua BPD KSS Kota Samarinda, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sahibul Bait Haji Nasir yang sudah menyiapkan tempat dan waktu atas pelaksanaan kegiatan Safari Ramadan hari ini. Kita berharap kegiatan seperti terus berlanjut di tahun depan sebagai dalam rangka mempererat silaturahmi kita sebagai warga Kota Samarinda, khususnya warga KKSS yang berdiam di Kota Samarinda. Tadi setelah hadir beberapa tokoh-tokoh, ada Pak Irianto Lambri, ada Balpasam, ada Ketua BPD KSS Kalimantan Timur, juga hadir para tokoh TNI Polri yang tentu saja ini bagian daripada sebuah bingkai kebinekaan bahwa kita di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, kita bersatu walaupun berbeda. Dan alhamdulillah hari ini perbedaan itu kita satukan dalam sebuah bingkai kebersamaan yang namanya Safari Ramadan dan buka bersama di rumah Haji Nasir ini. Mudah-mudahan pahala berlipat ganda dan keluarga diberikan kesehatan, kekuatan dan rezekinya terus bertambah. Perlu kami sampaikan, minggu depan itu sebagai Safari Ramadan terakhir dilaksanakan di Stadion Segiri. Kita berharap teman-teman warga KKSS untuk bisa mengikuti Safari Ramadan terakhir yang dilaksanakan di Stadion Segiri. Kita mulai dari jam 5 sampai dengan selesai sholat tarawih. Mungkin itu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Rudi Masud. Volume naik kom. Baiknya baik ya. Ya, salam hangat dari Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Sedianya beliau mau hadir di acara hari ini. Seingat beliau menyampaikan bahwa tahun lalu ada di Pendopo Etam ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 15 Maret tahun 2025, saya juga hadir pada saat itu.
Jadi beliau hari ini sedang menunaikan dan perjalanan menunaikan ibadah umroh bersama keluarga yang diceritakan oleh Bunda ke-23 katanya 23 kali gitu setiap tahun, dan itu ingin mendapatkan keridhaan Allah di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan. Kita doakan beliau ibadahnya sukses, ibadahnya lancar, kemudian mendapatkan keridhaan Allah sesuai yang diinginkan, dan kembali ke tanah air dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Baik, yang terhormat Sohibul Bait Ketua Umum Forum Kalimantan Timur Sehat, Fokus dan Komunitas Jalan Sehat KJS Kalimantan Timur, Bapak Haji Muhammad Nasir beserta jajarannya. Yang terhormat Dewan Penasehat Dewan Pakar KJS dan Fokus Kalimantan Timur yang hadir, Ketua Umum KKSS Kalimantan Timur Bapak Alimuddin Latif beserta jajaran dan pengurus lainnya. Kemudian Ketua Umum KKSS Kota Samarinda beserta jajaran pengurus yang kami hormati dan kami banggakan serta kami muliakan, Bapak Kiai Haji Muhammad Rashid. Alhamdulillah Pak bisa duduk bersama Bapak Kiai. Beliau adalah Imam Besar dan Ketua Yayasan Islamic Center. Salah ya Pak? Kemudian Imam Besar Islamic Center. Kemudian yang saya hormati dan memuliakan juga, kalau nggak salah ada tadi Pak Dr. Irianto Lamri. Beliau adalah Ketua Yayasan Islamic Center sekaligus Ketua Tim Ahli Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian tadi saya lihat ada beberapa tokoh-tokoh penting, Pak Ridwan Tasa, kemudian yang lainnya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas beliau-beliau yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat kita. Dan para tokoh sesepuh kerukunan Sulawesi Selatan, para alim ulama serta seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih juga kepada Kiainya Pak Haji Jubaidillah dari Parepare. Terima kasih atas Ubaidillah yang mohon maaf salah menyebut, yang hari ini juga berkesempatan hadir di Kalimantan Timur. Alhamdulillah saya mendengarkan suaranya sangat merdu sekali. Jarang-jarang mendengarkan suara seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak tertidur pada saat sholat nanti. Saya akan sampai dengan sholat tarawih dan witir nanti saya hadir di sini. Karena kalau pulang ke rumah nanti ngantuk Pak. Izin saya sampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Timur pada acara buka puasa dan tarawih bersama KKSS, Fokus dan KJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada pantun dari beliau. Mentari senja perlahan meredup, langit jingga menebar damai. Ramadan hadir menunjukkan hidup, menyatukan hati dalam silaturahmi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul dalam suasana hangat dalam kegiatan buka puasa yang baru saja kita laksanakan dan tarawih bersama yang diselenggarakan oleh keluarga besar KKSS, Fokus dan KJS. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu membawa pesan yang dalam bagi kehidupan kita. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang menahan diri, memperbaiki hati serta mempererat tali persaudaraan. Pada
pada bulan inilah kita diajak untuk kembali mengingat bahwa kebersamaan dan kepedulian adalah kekuatan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Kalimantan Timur adalah rumah besar bagi beragam suku, budaya, dan latar belakang. Salah satu kekuatan daerah ini adalah kemampuan masyarakatnya untuk hidup rukun dan dalam keberagaman. Dalam konteks itulah kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS memiliki peran yang sangat penting. KKSS telah lama menjadi bagian dari dinamika pembangunan di Kalimantan Timur. Warga Sulawesi Selatan yang merantau dan menetap di daerah ini tidak hanya membawa semangat kerja keras, tetapi juga nilai-nilai persaudaraan yang kuat. Kehadiran KKSS selama ini turut memberi warna dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat Kalimantan Timur. Banyak tokoh pengusaha, akademisi, hingga pemimpin masyarakat dari keluarga besar KKSS yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah ini. Semangat gotong royong dan solidaritas yang kuat menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi kemajuan Kalimantan Timur. Di sisi lain, kita juga patut memberikan apresiasi kepada Forum Kalimantan Timur Sehat atau Fokus serta komunitas Jalan Sehat Kalimantan Timur yang terus mengajak masyarakat untuk menjalani gaya hidup sehat. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, gerakan untuk menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik seperti jalan sehat merupakan langkah sederhana namun sangat bermakna. Kesehatan masyarakat adalah fondasi utama pembangunan masyarakat yang sehat, produktivitas meningkat. Kualitas hidup menjadi akan lebih baik dan pembangunan daerah pun dapat berjalan dengan lebih kuat dan berkelanjutan. Karena itu, peran komunitas seperti Fokus dan KJS menjadi sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup sehat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kegiatan buka puasa bersama seperti yang kita laksanakan hari ini memiliki makna yang sangat dalam. Ia bukan sekedar makan bersama setelah seharian berpuasa, tetapi menjadi ruang silaturahmi yang mempererat hubungan antar sesama. Di meja kita berbuka puasa, sekat-sekat seringkali mencair. Kita duduk bersama, berbagi cerita, tertawa dan merasakan kebersamaan sebagai satu keluarga besar masyarakat Kalimantan Timur. Inilah yang sangat indah dan Ramadan, bulan yang menghadirkan kehangatan dan persaudaraan. Melalui momentum seperti ini, kita berharap hubungan antara komunitas, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat luas semakin kuat. Kalimantan Timur yang maju tidak hanya dibangun dengan infrastruktur dan program pembangunan, tetapi juga dengan kekuatan persaudaraan dan kebersamaan masyarakatnya. Akhirnya, kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi sesaat, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan kita dalam membangun Kalimantan Timur yang harmonis, sehat, dan sejahtera. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanallah wa ta'ala, dan semoga kebersamaan kita malam ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada pantun untuknya Bapak Ibu. Angin senja berhembus perlahan, menemani langkah menuju malam. Ramadan hadir membawa kedamaian. Semoga persaudaraan kita terjalin semakin dalam. Amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gubernur Kalimantan Timur Tetangga Dr. Haji Rudi Masud SEME. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih.
atas Kacamatanya lain Pak Ai. Udah lihat. Ibu Insinyur Siti Faria Yana MSI selaku staf ahli bidang 2 Pemprov Kaltim. Ibu ini beliau mantan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kalimantan Timur. Iya Pak. Ya. Baik. Iya. Sini teman berikut. Nah, ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Salaman Bu, maaf. Sudah udah Pak. Pencerahan usia dari Alena Andi Gupta Angkaram Kiai Haji Muhammad Rasid. Untuk itu kami persilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua BPW KKSS, BPD KKSS Samarinda, dan Keluarga Besar KKSS, Bapak Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Bapak Dr. Insinyur Haji Rianto Lamri, hadirin sekalian, insya Allah 7 menit selesai. Nabi bilang waktu qallu fihi syayatin. Dalam Ramadan itu setan itu dibelenggu. Tetapi nyatanya di masyarakat kejahatan masih ada. Sandal baru masih bisa hilang di masjid. Justru yang ngambil yang pergi ke masjid. Lalu di mana realisasinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya hanya ingin mengutip beberapa pendapat yang ditulis oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Bahwa yang pertama, setan itu punya kelompok kerja. Ada satu kelompok yang kerjanya cari informasi langit, kemudian turun ke bumi, menemui orang-orang yang dia bisa pengaruhi, dan akhirnya dikenal sebagai orang pintar. Dan dia memang tahu, karena dibisikkan oleh setan yang dari langit akan terjadi seperti ini. Banyak orang percaya dengan orang yang seperti itu, walaupun tidak pernah sembahyang, tapi dia bisa menunjukkan, bisa terjadi. Kata sebagian ulama, kelompok itu yang dibelenggu, sehingga dia tidak dapat lagi informasi langit selama bulan Ramadan. Maka anak buahnya di bumi juga tidak bisa berkutik. Pendapat lain adalah tidak, semua setan itu dibelenggu, tapi setan itu sudah bersumpah di hadapan Tuhan, akan kugelincirkan semua manusia supaya berpaling darimu ya Allah, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, bukan mukhlis. Apa bedanya mukhlas dan mukhlis? Mukhlis artinya orang yang ikhlas, tetapi konsistensi ikhlasnya tidak stabil. Kadang ikhlas ini, nanti di tengah perjalanan hilang lagi ikhlasnya, kena satu sebab. Saya dikasih Pak Mas Jaya uang, dibantu, ketemu di jalan, saya tak herani dia, itu ikhlasnya bisa hilang. Baru dibantu sudah nggak tahu-tahu. Nah, itu namanya mukhlis.
Tapi dalam Al-Quran yang disebut oleh iblis tidak bisa dia pengaruhi adalah mukhlas. Mukhlas itu adalah orang yang ikhlasnya konsisten. Apapun yang terjadi, ikhlasnya tidak akan goyah. Sulit dapat itu. Nah, karena sumpahnya seperti itu, walaupun iblis itu dibelenggu, dia tetap kerja. Biar ngesot, pokoknya kerja, karena itu target. Maka tetap masih ada orang yang bisa dipengaruhi, terutama yang tidak puasa. Yang ketiga, ada kelompok manusia yang memang sudah masuk mesin programnya setan. Kendati pun setannya tidak kerja lagi 1 bulan, mesinnya jalan. Itu repot dari situ. Jadi memang tetap kejahatan itu ada di dalam bulan Ramadan. Hanya saja kalau kita mau menyikapi ini, kita lihat ucapan Nabi. Satu-satunya pintu setan mempengaruhi manusia adalah keinginannya. Kalau keinginannya sudah stabil, bagus, ikhlas, dia nggak bisa. Tapi apapun keinginan kita dan dalam bidang apapun keinginan itu, jenis apapun keinginan itu, di situ dia masuk. Maka makna saum, nawaitu sauma, saya bersaum besok, saat itu artinya kendali diri. Besok saya kendalikan diri saya. Nggak boleh iblis masuk. Itu makna saum. Karena itu sasaran tertinggi daripada ibadah puasa adalah hati manusia. Kalau hatinya sudah bagus disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, insya Allah setan memang tidak bisa berkuasa. Umar bin Khattab orang keras, tapi bersih hatinya. Sehingga di dalam riwayat hadis Nabi, dan itu dikatakan oleh Nabi adalah iblis dan setan tidak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar datang, iblisnya lari. Kenapa? Karena kesucian hatinya. Maka saya tahun 76 masuk di satu desa yang namanya Kaubun, tempat kelahirannya Pak Isran. Naik di rumahnya kepala desa, di pintu atas dia tertulis Umar bin Khattab. Saya tanya Pak Kades, kenapa itu ditulis? Dan ditaruh di situ. Dia bilang kan setan tidak berani sama Umar bin Khattab. Saya mikir gimana kalau lewat jendela masuknya. Tetapi intinya adalah kendali keinginan. Niatlah dengan ikhlas, harus menjadi orang yang bagus. Godaannya memang banyak. Yang saya katakan tadi, tahun 70-an saya mendampingi ayah saya ketemu gurunya Haji Mbok Dalek di rumahnya Haji Ibrahimah, pemilik kapal Hurriyah di Citra Niaga sekarang. Itu guru Tambok Dalek, saya masih pelajar dan saya ingat kata-kata itu. Ya rombo ya senge Dalek telung rupa. Saya kata-kata itu. Pamulana itu coba. Semua kita kena itu. Usaha apapun pasti ada gunanya besar. Tapi nako berhasil kok itu Dalek itu pamase. Nako gagal kok Dalek itu pacala. Itu wasiat yang saya ingat, dan itu sekitar tahun 70-an, 1970-an. Artinya usia saya waktu itu baru 20-an. Saya kira itu intinya adalah kendali keinginan. Itulah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan? Ingapuang, merok mau pimangkal, ingapuang, kaya nih. Luar biasa. Rugi malam ini yang tidak ikut terawih di sini. Luar biasa. Selanjutnya, terima kasih Pak Kiai. Selanjutnya kita melaksanakan sholat tarawih dengan tata cara 8 rakaat ya. Ya. 3 witir ya. Jangan lupa kunut. Kami mohon kepada tokoh-tokoh mungkin bisa duduk selesai melakukan sholat tarawih. Mohon maaf, penyajian baksonya ada di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua berada di kediaman tokoh kita, tokoh muda Dinda Haji Muhammad Nasir dalam rangka melaksanakan safar Ramadan, di mana rangkaiannya berbuka puasa sampai tarawih. Alhamdulillah antusias bukan hanya warga Sulawesi Selatan ternyata yang hadir di sini, tapi juga ternyata warga lintas suku. Ini menunjukkan bahwa insya Allah warga Sulawesi Selatan itu bisa bersatu, menyatu, berkolaborasi dengan segenap suku yang ada di Kalimantan Timur, dan ini adalah situasi yang sangat menggembirakan untuk kita bersama-sama membangun Kalimantan Timur yang akan lebih maju ke depan. Harapan kita mudah-mudahan tuan rumah Dinda Haji Muhammad Nasir bisa terus sukses, sehat, dan bahagia sekeluarga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat dan sukses atas buka bersamanya, fokus di kediaman Haji Nasir yang sangat sukses, dan alhamdulillah berapa ribu yang hadir di sini ya malam ini. Ya, 1000 yang hadir di sini. Semoga berkah dan semakin lancar usahanya dan bahagia selalu dengan keluarga. Terima kasih Haji Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 13 Maret pelaksanaan safari Ramadan buka puasa berikutnya. Bakso makan bakso malam-malam, hujan-hujan. Bakso Barakallah, sumbangan bungkus warga KSS dari dua sisi negara, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, sebesar
Nasir tadi berapa? Haji Nasir 10 juta. Bapak Haji Nasir dalam angka 10 juta rupiah. Yang masih berada pada posisi depan. Bapak Haji Chandra, mohon dapat responnya ya. Sudah gitu dikerubuti lagi. Belum bisa. Foto dulu di ikan. Enggak ada sudah. Foto-foto di ikan, foto dulu di situ. Iya, kita bawa baju biru. Pak, mau bakso. Dandim Kota Bontang. Sama dengan Pak Dandim Kota Bontang ya. Orangnya pare-pare. Kolonel Ardiansyah Esos. Itu cerita lewat kasih ya. Saya selaku Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Parepare menyampaikan selamat dan sukses acara Tarwih Bersama yang dilaksanakan di kediaman Bapak Haji Muhammad Nasir di Samarinda. Ya, semoga kita berharap tahun depan insya Allah akan lebih meriah lagi. Demikian. Terima kasih. Pak Haji Nasir. Terima kasih Pak Dandi Kota Bontang yang sudah hadir jauh-jauh dari Bontang. Anak muda dari Parepare, Pak Dandi. Selamat Pak Dandi. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Ketua BPW KKSS Kalimantan Timur, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal dan para pengurus BPW dan KKSS Kalimantan Timur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara buka puasa dan tarawih bersama dan rutin sudah 5 kali diadakan di rumah Bapak Haji Nasir. Insya Allah tahun ini lebih besar daripada tahun lalu dan mudah-mudahan tahun depan lebih bagus lagi dan insya Allah lebih meriah lagi. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita selamat tahun depan. Amin. Lihat dulu, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Video lagi, video.
Jangan dimasukkan dulu. Nah, kemarin ada obat. Uang merah bonus nasional. Terima kasih Pak Ketua. Gitu ya. Thank you. Ini yang paling banyak nih. Ini paling banyak ketuanya. Yang di dapur. Aku belum ada saya. Sesuai dengan penyampaian dari Pak Ketua bahwa khusus buat ibu-ibunya selain mendapatkan mukena juga mendapatkan sarung. Yang memang bagi tahu saya kemarin yang di mobil KJS tidak terlalu di mobil KJS sudah khawatir gitu kan kita tidak langsung di mobil itu sudah nah sehingga di mobil gimana aman kan kayaknya bapak-bapak juga dapat ya yang pastinya alhamdulillah kita sukses jadi dari kemarin oke, saya cukup kencang tapi akhirnya ya sudah saya ngikuti pola dan alhamdulillah kita surplus sebagai tanggung jawab dan disupport oleh teman-teman kita surplus mengembalikan sarungnya walaupun kotakannya Yundaku ya kan kita panik karena memang kurang begini karena kurang sarung ajilnya kurang tapi persoalannya adalah kan ibu-ibu ada Ya, ada penyampaian terakhir mewakili Soebul Rain dan juga sekaligus ketua panitia dan juga ketua harian dan juga ketua segala ketua. Capek. Luar biasa, Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik saya semua, kakak-kakak saya semua, ya, pendidikannya luar biasa. Ya, malam ini acara kita ini sangat sukses. Toko banyak memeluk saya, luar biasa kita. Kita bisa lihat toko-toko itu bertahan sampai sholat tarawih, ya. Mulai tanda tangan sampai kita cara kita disapa, kita suka menyapa satu-satu, luar biasa. Itu yang pertama. Artinya di sini kita lihat bahwa memang Pak Haji Nasir ini, ya, di belakangnya banyak orang-orang yang loyal. Kami gitu, ya. Kita bisa lihat orang-orang kita baik dari perempuan, laki-laki sama laki. Yang kedua, dari segi pelayanan kita luar biasa, ya, dengan konsumsi, ya, penataan, ya, media seperti itu, semuanya orang makan semua. Ini menjadi luar biasa. Kita juga menghadirkan namanya KKS itu toko-toko sentral dan hadir banyak sini. Kita juga memperlihatkan ada namanya makan bersih dalam baki, ya kan? Walaupun semuanya makan pakai baki, tetapi itu merupakan adat dan anak kita di KKS. Ya? Dan yang toko-toko yang muda itu seperti sekali itu bahwa bagus untuk orang kita sana, ya. Ini tentu menjadi sebuah kerja-kerja yang luar biasa dan kepentingan ini. Nah, karena itu mana orang-orang yang ada di KJS Fokus ini yang mayoritas memang pendidikan orang fokus KJS, gitu, ya, melihat bahwa itu artinya bisa angkat masalahnya Pak Haji Nasir. Nah, saya atas nama Ketua Panitia yang mungkin bisa mencapai tujuan yang sangat sempurna ini, dapat kita semua mendapatkan.
yang sudah dibuktikan tadi. Dari segi sound system bagus. Banyak sekali orang kita termasuk saya melihat yang saya mendengarkan bagaimana Ustaz Pembedina itu memimpin sholat lagi. Pak Kiai Imam Ustaz. Mudah-mudahan teman-teman stok banyak kita kami bagian kalau di akhir kan pasti kita agak capek juga kan, kita sudah kewalahan, lulus lagi itu orang pulang. Standing. Kalau ada standing, kita masuk di jangan. Nah, ada Ustaz yang betul kanan. Ada Ustaz Tihip sama Jamus. Di atas lagi masih ada